Baik, salam jumpa kembali dengan Mr. Yudi pada video pembelajaran tatap muka ke-11 aplikasi perangkat lunak Asian Class. Pada part kedua ini, seperti dari yang kita rencanakan, saya akan membahas mengenai bagaimana suatu aplikasi bisa melakukan perhitungan untuk memenuhi sebuah laporan. Jadi saya contohkan di sini menggunakan Microsoft Access. Kemudian tidak semua report yang saya ciptakan, dan kebetulan kasus ini nanti akan kita perdalam pada mata kuliah basis data ya, bagaimana proses itu terjadi dari input kemudian proses itu sendiri sampai dengan outputnya berupa report. Saya akan mencoba menyesuaikan membuat laporan mengenai jumlah tempat tidur berdasarkan kelasnya, kemudian nanti tenaga medis, mapping terhadap tenaga medisnya, kemudian juga bor saya lewati juga karena cukup complicated. Kemudian RL yang berikutnya mengenai tenagaan atau kualifikasi pendidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Jadi keadaan kebutuhan ini tertampilkan penghitungan kekurangannya. Saya sudah memiliki database yang ada tabelnya, antara lain tabel jenis medis, kategori ruang, kualifikasi pendidikan, paramedis, pelayanan, dan ruang. Detailnya nanti akan kita bahas pada saat mata kuliah basis data ya. Jadi kita akan bikin step by step pada saat nanti mata kuliah basis data. Nah, kebetulan berhubungan berkaitan. Jadi bagus juga ini pembelajaran tindak lanjut. Jadi yang pertama saya akan menghitung mengenai data ruang. Sebelumnya saya punya interface form mengenai ruang, yaitu kode ruang, nama ruang, kemudian kategori kelasnya, kemudian jenis pelayanannya untuk pelayanan apa, gitu kan. Form ini terkait dengan nanti tabel, yaitu tabel ruang, sehingga dari contoh data yang sudah saya isikan ini di tabel akan tertampil ruang seperti ini. Jadi ada nama ruang, kemudian kategorinya apa, kategorinya ada di tabel kategori ruang. Jadi sebelumnya saya sudah memiliki tabel mengenai kategori ruang, yaitu ada kelas 1, 2, 3, VIP, VVIP, klimatologi, hijau-hijau sesuai dengan memuat laporan tempat tidur ya, berdasarkan kelas ya. Oke, ini ada klimatologi, VIP, satu dan sebagainya. Ini belum saya tambahkan di sini. Jadi kita sudah menentukan master mengenai atau tabel referensi mengenai kategori ruang. Kemudian nanti tabel ruang terkait dengan kode pelayanan. Jadi kita membutuhkan tabel referensi pelayanan. Kenapa kok pelayanan? Ternyata nanti terkait juga dengan ada laporan mengenai jumlah tempat tidur berdasarkan pelayanan ya, di LS1.3. Jadi istilahnya satu input bisa diolah dipakai untuk beberapa output. Itu yang saya tadi sampaikan, gambarkan bahwa outputnya apa itu harus terkait dengan input yang kita sediakan. Kita memerlukan input apa? Biasanya programmer atau sistem analis itu pada saat dia membangun aplikasi, dia melihat target outputnya itu apa.
sehingga dia membutuhkan desain analisis tabel data inputnya itu harusnya apa. Biasanya seperti itu yang juga sering saya lakukan. Paling tidak saya pasti memerlukan contoh report atau laporan yang diperlukan. Oke, lagi ke tahap contoh report yang pertama. Saya akan menentukan jumlah tempat tidur berdasarkan kelasnya. Nah, jadi terkait yaitu tabel ruang, kemudian kategori ruang. Sebagai contoh, saya bukan data dulu, data suatu ruang ya, tambah misalkan Dahlia, Dahlia, karena ini mau saya pakai untuk kelas VIP, misalkan 508. Namanya kan tergantung rumah sakit ya, pada ruangnya pun juga formatnya tergantung rumah sakit. Kalau saya bikin auto indictment, kemudian kategorinya tadi kan saya VVIP ya, VVIP, kemudian VVIP di mana, di pelayanan apa sih, mata, kemudian saya simpan. Saya pengen nambah lagi untuk yang belum itu, misalkan pelayanan di ruang lain, misalkan saya tambah data untuk ICU, misalkan ruang cempaka sudah dan iya, apalagi flamboyan, flamboyan, flamboyan 8. Kemudian untuk ruang ruang picu, kemudian untuk bedah, ini tersimpan. Dari semua data yang diinputkan ini, saya yakin kalau di rumah sakit yang tipe rumah sakitnya besar kan ruangannya juga tempat tidurnya pun ratusan bahkan ribuan ya. Bagaimana kita nanti bisa mengelompokkan seperti itu dengan menggunakan tombol yang sudah kita buat sebelumnya report, otomatis data akan terupdate dengan sendirinya ya. Picu ya, ini contoh misalkan VIP ada 2, kemudian kelas 1 ada 2, 4, bahkan saya akan menambahkan ruang OGD. Ruang OGD belum ada tempat tidurnya, saya akan coba tambah data misalkan darurat atau tempat tidur TT UGD D01 ya. Ini dipakai untuk ruang UGD, kategorinya untuk ruang UGD, kemudian ini untuk umum ya. Saya simpan. Jadi seperti itu nanti kita klik lagi report, ruang OGD akan otomatis terupdate. Demikian seterusnya. Intinya adalah dengan sistem itu proses perekapan itu bisa lebih cepat dan akurat, real time. Setiap ada penambahan data. Nah, untuk mencapai output seperti ini, tadi sih itu sudah kita lakukan. Ada proses berikutnya yang namanya prosedur. Apa itu prosedur? Penggunaan prosedurnya itu menggunakan query. Ya. Ada langkah berikutnya dalam merekap itu, karena di data ruang itu yang muncul seperti ini, nama ruang, ya, kemudian kode pelayanan dan sebagainya. Bagaimana mengetahui bahwa mawar 401, mawar 501 itu adalah kode kategorinya mungkin kelas 3, kelas VVIP dan sebagainya di pelayanan? Itu menggunakan query. Mungkin kalau sudah pernah menerima materi ini atau belum, dan nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara dari query ya. Kebetulan saya sudah sediakan juga nama query-nya, query ruang, supaya kita tidak salah
menulis nama query-nya, saya samakan dengan kasus yang diperlukan. Query itu memerlukan relasi dalam hal ini buat tabel, yaitu tabel ruang itu sendiri dan kategori ruang. Jadi saya akan menampilkan apa sih? Outputnya yaitu menampilkan kategori ruang dan jumlahnya. Nah, berarti saya perlu kategori, kode kategori, nama kategorinya, kemudian karena ada relasi, dia akan mengambil data atau melihat data berapa jumlahnya. Dengan cara saya cukup memanggil kode ruangnya, kemudian dikasih tipe totalnya adalah account, jumlah cacahnya ya. Sehingga kalau kita klik datasheetnya sama, ada perbedaan di sini pada saat relasinya kita bikin berbeda. Jadi relasi seperti ini adalah relasi left join. Apa artinya left join? Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam di mata kuliah basis data ini. Jadi kita lihat perbedaannya jika dia tidak menggunakan join left join atau dia menggunakan yang full bukan yang left join tapi yang join standar, itu artinya lebih sedikit. Artinya apa? Dia menampilkan data yang hanya kedua-duanya ada, tersedia ya. Artinya pada saat kita sudah menemukan kategori yang lebih banyak, kemudian yang diinputkan hanya baru 5 data, sisa 5 data itu tidak muncul karena dia tidak ada datanya. Tapi kalau menggunakan join left join, artinya ini secara penjelasannya kan input all record, tampilkan semua record pada tabel ruang di sini, dan hanya record dari tabel ruang dan join field as well, dan hanya diisikan field ya kan? Diisikan dari field yang terkait. Jadi itu dia menampilkan seluruh data di tabel kategori, meskipun di tabel ruang itu kategori ini belum ada ruangnya, belum diinputkan. Nah, otomatis sistem akan menganggap ini sebagai nilai 0. Kenapa ini diperlukan? Karena kadang dalam hal ini kita bisa ngecek berarti gini, direktur rumah sakit melihat dari report ini memandang bahwa ternyata ada beberapa tipe kelas tempat tidur yang belum terpenuhi, ya kan? Ini NICU, kemudian ruang isolasi terhadap beberapa tempat tidur dan sebagainya, sehingga kebijakannya direktur akan mengalokasikan dana untuk pengadaan tempat tidur itu. Itulah yang saya maksud bahwa decision support system atau pendukung keputusannya berdasarkan dari data atau informasi yang akurat. Betul? Seperti itu juga. Jadi secara teknis nanti akan kita bahas pada materi basis data. Nah, itu contoh untuk RL berapa tadi? RL1 ya, RL1 poin RL1. Berikutnya kita akan misalkan akan menampilkan report mengenai apa lagi? Mengenai RL2. Nanti kita juga coba latih, yaitu tentang kualifikasi pendidikan. Jadi tenaga medis yang ada yang bekerja di rumah sakit tersebut, kualifikasi pendidikannya seperti apa ya, itu sama juga metodenya. Jadi misalkan kita lihat di sini, misalkan sebentar ini RL2. Sebelum RL2 itu terkait dengan ini
Oke, RL1 masih di RL1 terkait dengan jumlah tenaga medis. Jadi menyebutkan tenaga medis, kebetulan sudah saya buatkan juga form mengenai input tenaga medis. Nah, contoh di sini saya sudah bikin form, kemudian kodenya misalkan bisa kode atau nomor induk pegawai gitu ya. Saya juga bisa NIP atau NIP ya, atau NIP nomor induk kepegawaian, kemudian nama, kategori medisnya dia seperti apa, kemudian kualifikasi pendidikan seperti apa. Nah, input ini harus benar oleh operator. Kenapa? Karena mempengaruhi keakurasian data. Ya. Contoh, Sinta Widya ini dia kategori medisnya adalah spesialis THT. Kemudian tentu saja kualifikasi pendidikannya adalah THT. Kemudian kalau kita lihat daftar yang lain, Anissa, perawati, nurse, perawat ya, sebagai perawat itu perawatan, dan seterusnya, seterusnya. Akhirnya, pada saat kita sudah memiliki data ini, data mengenai para medis ini disimpan ke tabel para medis. Ya. Kembali lagi bahwa nama-nama ini terkait dengan relasi nanti terhadap tabel yang lain, kode medis, kode kualifikasi. Contoh, karena kita akan menentukan jenis laporan berdasarkan tenaga medis, bukan kualifikasi. Jadi kita sudah mendapat informasi ini, kode medisnya ini, kualifikasinya ini. Berarti kita lihat dulu jenis medisnya. Nah, kita sudah menentukan jenis medisnya ini. Di rumah sakit itu ternyata ada ini kan standarnya mestinya sudah ini sudah menjadi standar dari Kementerian Kesehatan. Kalau di rumah sakit itu harus ada ini misalnya. Kemudian tergantung rumah sakit tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, sebagai contoh, kita perlu membuat query terlebih dahulu sebelum membuat report. Sebelum membuat report kita perlu query yaitu tentang, terus bisa bikin juga query medis untuk menampilkan data pegawai berdasarkan kualifikasi jenis medisnya, tenaga medisnya. Berarti kita perlu tabel, itu tabel jenis medis dan tabel paramedis. Tabel jenis medis terdiri dari yang ada di format ini kan, ada dokter SPOK, SPD, ada juga dokter umum gigi, juga ada lagi perawat, bidan, farmasi. Sudah saya masukkan ya, perawat, bidan, farmasi, meskipun tidak semuanya. Dokter SPOK, SPD, THT, SP, AM, SPB gitu kan. Sudah saya masukkan meskipun belum semuanya. Ini sebagai contoh. Nah, tabel referensi ini nanti dilingkan terhadap tabel paramedis untuk tabel pegawai paramedis, di mana sudah ada datanya, nama-namanya, kemudian dialokasikan ke jenis medisnya apa. Nah, akhirnya kita perlu melakukan link. Oke, sama setelah kita bikin field kode medis, dilingkan kepada kode medisnya. Kemudian sama kita akan menampilkan seluruh jenis tenaga medisnya ditampilkan, kemudian kita menghitung kalau yang ada datanya dihitung jumlahnya berapa, yang tidak ada datanya jadi dianggap sebagai 0. Nah, kalau kita lihat hasilnya nih, berarti di rumah sakit tersebut dokter spesialis THT ada 1 berdasarkan tenaga medisnya. Kemudian dokter SPPD penyakit dalam tidak ada, SPOD tidak ada, perawat ada 2, kemudian farmasinya di sini ada 1, kemudian spesialis bidan juga nggak ada, spesialis anak 1, dan seterusnya. Bagaimana kita akan membuat report? Nah, di akses ini database mulai dari report jadi 1. Kita tinggal menggunakan klik
Jadi kita bikin report bisa, ya kan? Kemudian kita akan menampilkan apa aja sih, berdasarkan sumbernya apa. Karena kita menggunakan query, nanti kita mengambil query medis, kemudian kita tampilkan semua kolomnya, pelan gitu. Kita klik next, kemudian kita klik di sini diunggah berdasarkan kode medis. Kita klik next lagi, kemudian misalkan ini RL tenaga medis, kemudian kita klik finish. Nah, mudah bukan? Otomatis sudah terbuat report mengenai tenaga medis. Tapi ini kolomnya kok masih kurang pas ini Pak, ada underscore dan sebagainya. Kan ini otomatis ini pakai nama field. Kita bisa mengubahnya dengan cara kita masuk ke mode design view, kemudian di sini kita ketik misalkan kode, kemudian ini jenis medis, kita simpan, ya, kita lihat reviewnya, oke, sudah sesuai ya, dokter dan sebagainya. Artinya kembali lagi bahwa pengambil kebijakan akan melihat bahwa rumah sakit tersebut kenapa kok penyakit dalamnya masih tidak ada tenaganya, kok selama ini masih istilahnya mendatangkan dari luar dan sebagainya. Jadi perlu melakukan apa ya, perekrutan mungkin spesialis dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana kita akan memunculkan report ini ke dalam form tenaga medis, data tenaga medis. Kita akan di sini kita akan menambahkan laporan misalkan tentang RL tenaga medis. Kita klik object button, terus ini kita pilih report operation, form operation, ya kan? Form operation itu apa? Yaitu sebentar, open report operation, open report, kita klik next. Nah, nanti akan muncul daftar nama-nama report yang sudah kita buat. Karena kita akan menampilkan tenaga medis, jadi kita pilih area tenaga medis, kemudian kita ubah nama caption dari tombolnya, misalkan samakan aja tenaga medis. Kita klik next, kita pilih saja, oke. Otomatis ini muncul tombol tenaga medis. Coba kita simpan, kemudian kita review, kita view, oke, kita klik di sini, muncul kan. Berikutnya kita akan melihat berdasarkan kualifikasi, ya kan? Nah, kualifikasi kebetulan ada di RL2 ya. Nah, kita akan bikin RL2 kualifikasi pendidikan, di mana nanti ada keadaan real, kebutuhan, kekurangan. Bagaimana kita mengetahui keadaan real? Sudah kita ketahui karena kita sudah membuat data pegawai dengan kualifikasi pendidikannya. Sudah kita buat ini, dan misalkan ada 8 tenaga medis dengan kualifikasi pendidikan yang sudah kita masukkan. Sekarang kita akan menghitung, kita akan membuat outputnya, yaitu ada keadaan, kebutuhan, dan kekurangan. Dengan rumus kekurangan adalah apa tadi? Untuk menghasilkan kekurangan adalah kebutuhan dikurangi
keadaan. Nah, itulah kekurangan tenaga dalam hal ini ya. Oke. Berarti kita bikin query, kebetulan saya bikinkan juga tentang kualifikasi. Saya kasih nama tentang kualifikasi, yaitu perlu dua tabel paramedis yang mencatat nama pegawai, kemudian tabel referensi dari kualifikasi pendidikan. Apa itu kualifikasi pendidikan? Kita lihat, kita buka. Kita kualifikasi pendidikan itu apa sih? Oh, ini sudah saya masukkan, meskipun tidak semuanya karena banyak ya, kalau bingung dari tenaga medis itu umum, banyak sekali ini. agak 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 lama membutuhkan waktu untuk pengisian. Saya hanya ambil beberapa aja ya. Saya masukkan di sini kualifikasi, misalkan satu farmasi ya kan, S1 farmasi, ini S1 farmasi, farmakologi, kemudian ada dokter umum di bidang kebidanan, ada dokter umum, kemudian ke kualifikasi yaitu D3 kebidanan, D3 kebidanan ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian sudah saya temukan juga kebutuhan idealnya. Jadi standar juga mungkin kebutuhan ideal rumah sakit tipe A, B, C atau khusus dan sebagainya, misalnya sudah ditetapkan kebutuhan idealnya sudah ada. Kemudian realnya sudah kita inputkan juga di data form input tenaga medis. Sekarang kita tinggal menghitung. Nah, bagaimana cara menghitung? Sama, jadi tampilkan semua dulu kualifikasi pendidikan dengan menggunakan tipe joinnya left join. Nah, kemudian yang ada datanya dihitung, yang tidak ada juga ditampilkan sebagai nilai 0, kemudian tinggal dikurangkan ya kan? Nah, seperti ini kode kualifikasi, nama kualifikasinya, kemudian kebutuhan otomatis ke sini muncul, kemudian dia hitung sesuai dengan kode kualifikasi ini ada berapa sih di tabel parameter ini sebagai dengan menggunakan tipe perhitungannya count ya, jumlah cacah. Setelah didapat kemudian kolom kebutuhan dikurangi kolom keadaan, karena muncul kolom kekurangan. Ini kalau kita lihat datanya itu dokter umum kebutuhannya 5, keadaannya 1, realnya berarti kekurangannya berapa? 5 kurangi 1, 4, betul. 2 kurangi 0, 2. Bayangin saja kalau ini jumlahnya tadi yang begitu banyak dan kalian harus menghitungnya satu persatu, atau bagian kepegawaian menghitungnya satu persatu, apakah itu tidak beresiko juga untuk ketepatan dan keakurasian data. Nah, kalau sudah muncul data seperti ini, lebih mudah lagi pada saat kita akan bikin report. Nah, pada saat kita akan membuat report, langkahnya bagaimana? Sama ya, seperti tadi ya, kita menggunakan create, kemudian kita report tulisan. You must save query dulu, oke. Saya perlu save query-nya ini tidak save semuanya aja ya. Oke, report besar. Apa yang mau kita tampilkan? Query kualifikasi. Nah, kemudian kita tampilkan kolom-kolomnya, kita sesuaikan, kita balik ya. Tadi yang tampilkan apa dulu? Setelah nama kualifikasi, keadaan, kebutuhan. Keadaan, sini tampilkan urutannya keadaan, kemudian kebutuhan, kemudian di sini kekurangan. Sama kan? Urutannya hampir sama ya dengan report tadi ya. Jadi nama kualifikasi, keadaan, kebutuhan. Meskipun ada satu PR lagi, ternyata di sini ditentukan juga laki-laki dan perempuan. Luar biasa ya uniknya ya. Ini kita anggaplah laki-laki dan perempuan tidak kita hitung sedetail itu dulu lah. Jadi untuk prakteknya di basis data aja kita akan coba lakukan itu ya. Kemudian kita klik next.
kemudian kita klik next saja. Kita akan urutkan berdasarkan apa, kode kualifikasi ya. Kemudian kita next, kita klik next lagi, kita kasih nama title-nya misalkan RL2 ya. RL2 ketenagaan. Kemudian kita klik finish. Sama nggak kira-kira? Ini sekarang kita coba rapikan ya, rapikan dulu dan kita sesuaikan. Ini kode, kemudian kualifikasi pendidikan, ya, tapi agak mepet ya, kita perkecil kolomnya. Ini misalnya kita geser lebih, kita perkecil juga nggak apa-apa. Kita tarik ini juga gitu, kita geser, kita tarik, semuanya bisa terkena semuanya. Ini cukup kira-kira ya. Sekarang kita simpan, kemudian kita preview, print preview. Oh, ini kurang rapi ya, sebentar. Ini kekurangan. Bisa menggunakan tombol panah ini di keyboard. Kemudian ini kebutuhan, kita bisa geser lagi juga. Kemudian ini keadaan ya. Kita geser lagi, kita persingkat ini. Oke, cukup kira-kira ya. Kita simpan, kita lihat reviewnya. Lumayan. Keadaan, kebutuhan, artinya kekurangan. Sama nggak dengan ini? Nggak ada. Sama ya, kebutuhan juga gitu ya. Otomatis nanti kalau kita menambah pegawai dengan kualifikasi pendidikan tertentu dan sebagainya, dia juga akan praktik. Kalau tidak percaya, kalian bisa coba nanti dipraktekkan ya, termasuk nanti kita pilih sama-sama di database data. Nah, sekarang kita panggil report ini dalam form report, form input tenaga medis. Mana tadi? Tenaga medis, kemudian kita bikin mode design view. Oke, kita ambil objek tombol, command button. Oke, kemudian kita report operation, open report, jadi open report. Kita klik next. Nah, kita panggil lagi tadi kita akan bikin RL2 ketenagaan. Oke, next. Ini samakan aja RL2 ketenagaan. Misalkan gitu ya. Next. Oke. Coba kita jalankan. Kita save dulu. Kita form view. Sebentar. Maaf, ada telepon. Kita ke tenagaan, kemudian dia ke panggil atau klik ke ketenagaan. Otomatis akan muncul report yang tadi kita bikin. Bisa ya? Saya yakin Anda pasti bisa kalau dicoba. Karena ya inilah gambar
gambaran suatu sistem, meskipun nanti dengan platform apapun ya, database dan sebagainya, bahwa ada suatu bagian input, kemudian ada suatu prosedur atau menggunakan query, SQL ataupun prosesnya sebagai proses, kemudian muncullah sebagai output. Oke, semoga tidak ada pertanyaan, ya maaf mengganggu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada video part ini. Mohon maaf sebelumnya jika terjadi kendala tadi atau gangguan. Kita diskusikan nanti ya di pertemuan secara online menggunakan Zoom pada tanggal berapa? 6 ya. Dengan, kalau tidak, semoga tidak ada perubahan. Kita melakukan kontak di situ ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat video yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Bye bye.